大丈夫だエリナ。お兄ちゃんは負けはしない。負けはしない。負けはしない。Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini Zona Imajinasi akan menceritakan film yang berjudul Kojiro dari Fuma. Kisah ini menceritakan pertarungan dua klan ninja, yaitu Ninja Fuma dan Ninja Yasa, yang mana sebuah sekolah SMA bernama Hakuo Gakuen mengalami gangguan dan intimidasi dari orang-orang sekolah Seishiken. Sekolah Seishiken sendiri berambisi untuk menguasai seluruh sekolah terkenal di sekitar wilayahnya, termasuk sekolah Hakuo. Oleh sebab itu, sekolah Seishiken dengan bantuan klan Ninja Yasa mulai meneror siswa-siswa di sekolah Hakuo, sehingga siswa-siswa di sekolah tersebut ketakutan dan memilih pindah ke Seishiken. Untuk memulihkan situasi tersebut, Himiko Hojo, kepala sekolah dari Hakuo, mengirim Ranko ke desa Fuma untuk meminta bantuan dari klan ninja Fuma yang terkenal. Dan pimpinan Fuma mengirimkan salah satu ninja bernama Kojiro ke Hakuo. Film ini diangkat dari manga lawas Jepang yang ditulis oleh Masami Kurumada pada tahun 1983 dan diadaptasi menjadi serial animasi pada tahun 1989 sampai 1992. Wow, sudah lama sekali, jauh sebelum cerita jalan ninjanya Naruto ya. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Eng ing eng. Nigete, Oni-chan, nigete. Kaze da yo. Monosugoku oki na kaze ga fuite kuru yo, Oni-chan. Cerita dimulai dengan aksi pengejaran beberapa orang oleh pemeran utama kita, yaitu Kojiro, yang mencoba memasuki wilayahnya. Dan satu persatu dari keempat orang penyusup itu dapat dilumpuhkan oleh Kojiro dengan mudah. Hitori tarinai zo! Nani? Mukou de nobite ra! Ima俺んちの庭みたいなもんだぜ！あったらいざ！なさるんじゃねえ！信じられん！バカな、俺の足より速いなんて。風魔とは一体。 Setelah Kojiro berhasil melumpuhkan keempat penyusup tersebut, lalu ia mulai bergaya dengan keren ala-ala Power Ranger dan Sailor Moon. Sambil berceloteh, ia mengatakan klan Fuma adalah angin, bergerak seperti kilat, tenang seperti pohon, dan hidup tak terlihat seperti udara. Pak Kojiro sedang memegang sepucuk surat sambil senyum-senyum tak jelas gitu, dan ternyata surat tersebut berasal dari Putri Hojo Himiko yang meminta bantuan untuk melindungi sekolah Hakuo dari segala gangguan Seishiken. Guru Kojiro yang merupakan pimpinan klan Fuma curiga kalau sekolah Seishiken dibantu oleh kelompok ninja yang bernama klan Yasa. Ini tidak akan sesederhana konflik antara sekolah saja, karena ini melibatkan klan ninja, maka tidak dapat terelakkan. Pertarungan hidup dan mati pasti akan terjadi. Maka diutuslah Kojiro ke sekolah Hakuo. Setibanya Kojiro di sekolah Hakuo, ia berjumpa dengan beberapa orang Seishiken yang sedang menghajar salah satu siswa. Ittai, どうなっちまったんだ? ここは白鸚学院か? それとも静止館か? Dan kedatangan Kojiro disambut oleh Ranko, dan ia diminta untuk tugas pertamanya, yaitu menghajar para pengganggu dari Seishiken. Tidak butuh waktu lama bagi Kojiro untuk menghajar orang-orang Seishiken tersebut. Kojiro mengatakan kalau ia akan melindungi sekolah Hakuo. Kalian bukanlah tandinganku, kembalilah ke Seishiken. Dan kalian kirimkanlah petarung terbaik kalian ke sini.
bawakan kepadaku yang terkuat dari kalian. Kojiro nampak senang karena ia akan bertemu dengan Putri Himeko. Tampak Putri Himeko sangat senang saat dia melihat kedatangan dari Ranko. Dan Ranko menjelaskan betapa sulitnya untuk menemukan klan 写真 Fuma. よかちゅんと綺麗だぜ小次郎北条姫子様だ Ranko memperkenalkan Kojiro sebagai salah satu ninja dari klan Fuma kepada kepala sekolah Putri Hogo Himeko. 見ろ、人の上に立つ人は心が大違いだね。 Himeko menceritakan sepeninggalan kakeknya, yaitu pendiri Hakuo, Akademi Hakuo mulai diganggu Seishiken dan banyak siswa Hakuo yang keluar dan pindah ke Seishiken. Jadi Himeko meminta bantuan kepada Kojiro untuk melindungi sekolah Hakuo. Kojiro yang memang naksir Putri Himeko begitu antusias dan siap untuk membantu sekolah Hakuo. 俺はあの姫子ちゃんのためにだな。 Ketika Kojiro sedang berjaga, tampaklah kedatangan seseorang ke sekolah Hakuo yang memiliki aura petarung yang sangat kuat. Sementara itu, di sekolah Seishiken, orang-orang yang tadinya dihajar oleh Kojiro melaporkan kejadian saat dikalahkan oleh seseorang yang mengaku dari Fuma kepada Asuka. Nah, Asuka ini guys, merupakan salah satu tokoh cerita antagonis terkuat dalam film ini. Bak tersambar geledek, betapa terkejutnya Asuka mendengar kemunculan klan Fuma yang menurut kabar bahwa klan ini adalah klan yang kuat. そろそろガン首並べてくる。 Karena mendapat tantangan dari Kojiro, maka datanglah petarung Seishiken bernama Kusuke Mibu ke sekolah Hakuo. Namun, ia mengatakan kalau ia bukanlah petarung terkuat dari sekolah Seishiken. Pertarungan antara Kojiro dan Mibu tak dapat terelakkan lagi. Pertarungan ala-ala samurai menggunakan pedang kayu berlangsung sangat sengit. この冬馬の小次郎がな。 Tampak Kojiro kesulitan menghadapi setiap serangan-serangan dari Mibu. 勝負はこれからだったんだ。まして君の腕で。バカ野郎！勝負が決まるかってんだよ。せー Mibu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu teknik pedang es. Dan Mibu berhasil melukai Kojiro dan mengalahkannya dengan mudah. Walaupun Mibu bukanlah petarung terkuat di Seishiken, tetapi Kojiro tak mampu mengalahkannya. Beruntungnya, pertarungan segera dihentikan karena kedatangan Ranko. Kojiro yang terluka dan tak bisa bergerak akhirnya terselamatkan. Kali ini, Mibu mengampuni dan melepaskan Kojiro. Mibu mengatakan, jangan pernah mencoba melawan Seishiken. Sementara itu, di rumah sakit, Asuka menjenguk adiknya yang sedang sakit parah dan belum ada obatnya. Adiknya Asuka mengatakan untuk hati-hati dan larilah dari angin karena ia sering bermimpi tentang kakaknya. Asuka menemui Putri Yasa, penguasa dari sekolah Seishiken. Musashi Asuka datang untuk memperingatkan kalau permainan belum usai dan harus berhati-hati dengan kedatangan klan ninja Fuma. Di sekolah Hakuo, Kojiro yang belum sembuh dari lukanya tetap melaksanakan tugasnya, yaitu untuk melindungi siswa-siswa Hakuo dari orang-orang Seishiken. Dan aksinya tersebut mendapat pujian dari siswa-siswi Hakuo. Kojiro dimarahi oleh Ranko karena menurut Ranko, Kojiro kesannya tidak dapat diatur dan selalu memamerkan kemampuannya.
Terjadilah cekcok di antara keduanya sampai mereka berdua harus bertarung. Sebenarnya, Kojiro dapat dengan mudah menghindari semua serangan Ranko dan sedikit berbuat cabul. Memang dasar Kojiro ini ya, otak cabul. Namun, seketika itu Kojiro menyadari kehadiran seseorang dengan hawa membunuh di sekitarnya. Ketika Kojiro lengah, Ranko memanfaatkan itu untuk menyerang dan menggantung Kojiro di pohon. Kojiro mencoba menjelaskan pada Ranko jika ada hawa membunuh di sekitar sini. Namun, Ranko mengatakan kalau hawa membunuh itu berasal dari dirinya. Ranko meninggalkan Kojiro di pohon. Firasat Kojiro tentang seseorang yang sedang mengawasinya ternyata benar. Tak lama muncullah ninja klan Yasa yang memukuli Kojiro. Sebenarnya remeh ya. Kok ninja tidak bisa lolos dari ikatan seperti itu? Atau apakah karena dia sedang terluka? Orang tersebut hendak melanjutkan serangannya kepada Kojiro. Dengan sigap Kojiro menangkis serangannya dan dengan mudah lalu melumpuhkan ninja gadungan tersebut. Orang tersebut mengaku bahwa dirinya adalah ninja dari Yasa. Kojiro meragukan karena kalau itu benar, ia mungkin sudah mati hanya dengan satu kali pukulan saja. Kojiro mengorek informasi dari orang tersebut terkait keberadaan Mibu. Tanpa Kojiro sadari bahwa ia telah berpapasan dengan Musashi Asuka yang akan menjadi musuh terkuatnya. Setibanya Kojiro di tempat keberadaan Mibu, Kojiro kali ini telah siap dengan strategi untuk mematahkan segala serangan dari Mibu, termasuk jurus pedang es. Mibu mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan mengampuni Kojiro dan akan membunuhnya. Pertarungan jilid kedua antara Mibu dan Kojiro pun dimulai. Kembali, Mibu mulai serius dan mengeluarkan jurus pedang esnya. Namun, seperti kata Kojiro, kali ini dia telah mempersiapkan segala cara untuk mengalahkan Mibu. Serangan terakhir dari keduanya tampak seimbang. Namun, pada akhirnya Kojiro tumbang juga. Mibu yang masih berdiri menyadari kedatangan Musashi Asuka yang menjelaskan kalau Kojiro tersebut adalah klan ninja paling berbahaya, yaitu klan ninja Fuma. Pantas saja, kata Mibu. Tanpa disangka-sangka, pedang Mibu pecah dan Mibu pun tewas karena efek serangan Kojiro tadi. Betapa kagetnya Asuka dan ia tak dapat menyangka salah satu petarung terkuat dari Seishiken telah tewas. Setelah Kojiro sadarkan diri dan tampak di sampingnya Asuka yang berdiri dengan marah dan mengeluarkan aura energi emasnya. Dari manakah asal energi tersebut akan terjawab di akhir video ini ya guys. Ronde kedua, yaitu pertarungan antara Asuka dan Kojiro pun dimulai. Kojiro mengira kalau Asuka berasal dari klan Yasa. Dia mengatakan kalau ia bukan dari klan Yasa, namun ia adalah salah satu petarung Seishiken dan adalah musuhmu. Dan Kojiro menyadari bahwa pedangnya tidak biasa dan ia bisa merasakan aura yang menyelimuti pedang tersebut. Sesaat, Kojiro sempat meremehkan pedang panjangnya Asuka yang tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Namun, tanpa ia sadari, gerakan pedang Asuka yang sangat cepat mulai menyudutkan Kojiro. Serangan Kojiro sangatlah dahsyat. Dan Asuka yang tak mau kalah, ia juga mengeluarkan energi naga emasnya dan serangan tersebut tepat terkena di paha kaki kirinya dan hampir saja membuat Kojiro kehilangan kakinya. Melihat Kojiro yang terluka dan tak sadarkan diri, Asuka pun menyadari kekuatan dari Kojiro dan hampir saja ia mati jika saja ia duluan terkena serangan dari Kojiro. Untuk itu, Asuka merasa kalau Kojiro akan sangat berbahaya jika dibiarkan tetap hidup.
Dan ketika Asuka hendak menghabis Kojiro, tiba-tiba muncullah sosok 3 bayangan yang ternyata ketiga orang tersebut adalah saudara seperguruan dari Kojiro, yaitu dari klan Fuma. Well, betapa beruntungnya Kojiro. Lagi-lagi dia diselamatkan. Namun kali ini ia diselamatkan oleh saudara-saudara seperguruannya. Setelah pertarungan dengan Asuka, Kojiro mengalami luka yang sangat serius dan hampir saja membuat ia kehilangan kakinya. Ia perlu perawatan untuk pemulihan. Dan kekalahannya dari Musashi Asuka selalu membayang-bayanginya. Kojiro. Kojiro menanyakan siapakah yang menyelamatkannya dan membawanya ke sini. Lalu Ranko menjelaskan bahwa ada orang-orang yang membawanya ke Hakuo dan menyerahkan surat. Dari isi surat tersebut, Kojiro mengetahui bahwa yang menyelamatkannya adalah para saudara-saudara seperguruannya. Sementara itu, di sekolah Seishiken, Asuka melaporkan kematian Mibu dan kedatangan 7 klan Fuma. Asuka mulai menyarankan kepada Putri Yasa untuk menghadapi mereka. Asuka menyarankan untuk memanggil 8 jenderal dari klan ninja Yasa dengan menyalakan panah bintang merah. その戦いはおそらく俺たちがかつて味わったことのないウーマが滅亡するかヤシャが滅び去るか。 Meski dalam keadaan terluka, Kojiro memaksakan diri untuk berlatih guna mempersiapkan diri untuk melawan Asuka. Di sekolah Seishiken, Asuka menyebut kedatangan 8 jenderal Yasa, yaitu Byakugo, Raiden, Kagero, Anki, Yosei, Shiranui, Shien, dan Korojishi. 8 jenderal Yasa bertanya hal penting apa sampai memanggil mereka. Mereka mengancam bila tak penting maka mereka akan menghancurkan Asuka. Namun Asuka menjelaskan bahwa mereka berdelapan di bawah pimpinannya saat ini untuk menghadapi klan Fuma. Dan ketika sedang alot-alotnya perdebatan, tiba-tiba muncullah Kojiro di sana. Padahal ia dalam keadaan terluka, tapi sok-sokan datang buat nantang orang-orang Seishiken dan Yasa. Tujuan dari kedatangan Kojiro tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menantang Asuka untuk bertarung kembali. Dan Asuka pun memenuhi tantangan tersebut. Ketika Kojiro dan Asuka hendak bertarung, muncullah 3 anggota klan Fuma lainnya, yaitu Kou, Ryoma, dan Ryuhu. Mereka datang untuk menyusul Kojiro yang sedang terluka. Emang beban banget nih bocah. Ketika Kou, Ryoma, dan Ryuhu hendak membawa Kojiro pergi, namun para ninja Yasa tidak dapat membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena klan Fuma telah masuk ke wilayah mereka. Sepertinya pertarungan tidak dapat terelakkan.
貴様ら8人の顔と名全て頭に入れた。 Namun, bukan klan Fuma namanya kalau datang tanpa rencana. Dengan kemampuan ilusi Ryoma, mereka berhasil lolos dan membawa Kojiro pergi. Satu ninja Yasa, yaitu Byakko, tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, sehingga ia memutuskan untuk mengejar ketiga ninja Fuma tersebut. Dan diikuti oleh Shien, salah satu ninja api dari Yasa. Ketika Ryoma, Ryoho, dan Kou sedang membawa Kojiro untuk pergi dan melarikan diri, mereka menyadari jika mereka sedang diikuti. Jadi Kou memutuskan untuk tinggal dan menghadapi musuh yang berada di belakang. Terjadilah pertarungan antara Kou dari Fuma, yaitu ninja dengan kekuatan bulu. Bulu. Dan Byakko dari Yasa dengan kemampuan bergerak cepat. Dalam pertarungannya, Kou kemudian mengeluarkan bulu yang cukup banyak. Bulu-bulu dong. Yang mana bulu putih tersebut akan melukai lawannya setiap kali targetnya bergerak. Namun, walaupun Byakko bisa menyamarkan diri hingga tak terlihat, tapi bulu putih tetap bisa mengikuti keberadaannya sehingga ia dengan mudah dapat ditemukan oleh Kou. Kou memiliki senjata lain, yaitu bulu berwarna biru, untuk menyerang Byakko. Namun Byakko berhasil menghindarinya. Tepatnya, wujudnya menghilang. Kou melakukan serangan dengan bulu biru. Namun setiap bulu biru yang dilemparkan mampu dihindari oleh Byakko. Dengan kemampuan Byakko yang mampu bergerak cepat, sehingga dapat menebas Kou dari belakang. Kou yang tersudut dan dalam keadaan terdesak, Kou pun melemparkan bulu merah. Walaupun bulu merah tersebut dapat dihindari oleh Byakko, namun ia tak dapat menyadarinya kalau bulu tersebut dapat berbelok dan menyerangnya dari belakang dan melumpuhkannya. Dari sini kita bisa mengetahui kalau bulu biru itu adalah terbang lurus, namun senjata yang ketiga yaitu bulu merah dapat berbelok dan berbalik kembali. Dalam kondisi tak berdaya, Kou hendak menghabisi Byakko yang telah terkapar. Tiba-tiba datanglah Shien dari Yasa, si ninja api. Shien selama ini telah mengamati pertarungan keduanya, sehingga ia telah menyaksikan semua jurus bulu dari Kou. Maka dilanjutkanlah pertarungan antara Kou dan Shien. Kembali, Kou melakukan serangan terlebih dahulu dengan mengeluarkan jurus bulu-bulunya. Namun, semuanya gagal karena ternyata Shien adalah ninja api yang mampu membakar semua bulu-bulu yang dikeluarkan oleh Kou. Dalam pertarungan, Kou pun makin tersudut, dan Kou pun tak dapat berbuat banyak, bahkan menghindar pun tak mungkin. Ketika dalam keadaan sekarat, Kou sempat melepaskan bulu merah yang dengan mudah dapat dihindari oleh Shien. Tapi yang ia tidak sadari adalah ternyata Kou memiliki jurus bulu yang keempat, yaitu jurus bulu hitam atau bulu bayangan yang tepat menancap di jantung yang mengakibatkan Shien mati. Dan hasil pertarungannya menjadi seri karena kedua belah pihak sama-sama tewas di tempat. Ketika Byakko yang tadinya tidak sadarkan diri, kemudian sadar, ia melihat keduanya telah tewas terkapar. Byakko akhirnya memanfaatkan keadaan dengan menyamar dengan menggunakan wajah Kou untuk menyusup ke klan Fuma.
Di markas klan Fuma, saat Ryoma dan Ryu sedang waspada, tiba-tiba datanglah Kou yang sebenarnya itu adalah Byako. ほう、さすがコウだ。待て、コウ。帰ってきたのはお前一人か。そうだが、何か。お前が帰ってくるまで、この庭にただならぬ殺気が充満していたのでな。 Datanglah klan ninja Fuma yang lain, yaitu Rinpyo dan Soryu yang dikiranya adalah Kou. Seketika itu membuat Byako terkejut setengah mati melihat Kou yang asli muncul. Ia kira dirinya ketahuan. Lah kok belum mati? Ternyata itu bukan Kou, tapi saudara kembarnya. Hal ini membuat Byako sangat waspada dan ia bertekad akan segera menghabisi mereka semua. Ketika Rinpyo sedang jaga malam, muncullah Byako yang menyamar menjadi Kou dari belakang. Rinpyo yang mengira itu adalah Kou tidak waspada dan seketika Byako menyerang dengan sekali tebas hingga Rinpyo tewas. Dan seluruh anggota klan Fuma menyadari tewasnya Rinpyo. Sangat aneh, mengingat Rinpyo adalah ninja yang kuat. Namun, Soryu mulai curiga dan ia mulai menyadari kalau Kou ini bukanlah kakaknya. Ketika anggota klan Fuma hendak mengejar pelaku penyerangan, Soryu menghentikan dan ia mengatakan bahwa pelakunya ada di sini. Tanpa basa-basi, Soryu menebas Kou palsu di wajahnya dan semua anggota menyadarinya bahwa itu bukanlah Kou. Soryu menjelaskan, tak mungkin kalau Kou yang asli bisa terluka oleh jurus bulunya sendiri. Untuk membalas kematian Kou, lalu Soryu menghujani Byako dengan jurus bulu-bulunya. Ketika Byako terkepung, ketika Byako terkepung, bocah beban Kojiro langsung menyerang Byako. Namun ini Kojiro emang keras kepala. Semua anggota klan menyerang Byako, namun ia dapat menghindarinya karena ia dapat bergerak dengan cepat. Namun dikarenakan bulu-bulu Soryu terus mengikuti Byako, maka ia dengan mudah dapat ditemukan dan tewas oleh serangan bulu-bulu dan bulu. Sebelum tewas, Byako yang sempat mengirimkan sinyal yang dapat dilihat oleh semua anggota klan Yesa, yaitu lokasi keberadaan klan Fuma. Klan Yesa yang menerima sinyal tersebut siap untuk menyerang dan klan Fuma pun telah siap untuk pertarungan hidup dan mati. Tanpa disangka-sangka, salah satu anggota Yasa, yaitu Raiden, yang terdekat di daerah tersebut, sadari keberadaannya dan dihadang oleh Kirikaze Fuma. Pertarungan keduanya tak dapat terelakkan. Kirikaze terkena serangan Raiden yang seorang pengendali petir. Saat Raiden mengira bahwa ia telah menang, ternyata ia tadi bertarung dengan bayangan yang merupakan ilusi karena Kirikaze adalah ninja kabut ilusi. Sementara itu, di sekolah Hakuo, Putri Himeko cemas dengan pertarungan yang mengorbankan nyawa antara Fuma dan Yesa. Kalau dipikir-pikir, hanya untuk sekolah kok harus bunuh-bunuh aneh. Tapi Ranko menjelaskan pada Himeko kalau ini adalah takdir mereka sebagai ninja. Mereka akan menjalankan perintah tuannya walaupun nyawa taruhannya. Kembali ke pertarungan Raiden dan Kirikaze yang dimenangkan oleh Kirikaze dengan ilusinya.
Kirikaze menyadari kedatangan 3 orang klan Yasa yang hendak menyerang, jadi ia menyiapkan jurus kabut ilusinya. Kedatangan 3 orang klan Yasa yaitu Kagerou, Anki, dan Yoshi dihadang dengan ilusi Kirikaze dan membingungkan mereka. Tapi itu tidak berlaku untuk Anki yang buta. Ia dapat mematahkan ilusi kabut dan bahkan menyudutkan Kirikaze ke ujung jurang. Kirikaze memutuskan untuk melompat ke jurang. Kagerou dan Yoshi segera mengejar dengan menggunakan parasut. Namun, Anki tidak merasakan Kirikaze melompat. Tanpa mereka berdua sadari, mereka telah tertipu oleh ilusi kabut. Anki yang buta dan bingung dengan kedua temannya ketika ia sedang lengah, dengan mudah Kirikaze melumpuhkannya dari belakang. Memang ya, di dunia ninja tidak ada istilahnya main satria-satriaan. Semua hal curang sah-sah saja digunakan, asal tujuan utamanya adalah melumpuhkan lawan. Di sisi lain hutan, tampak kedatangan 2 anggota klan Fuma yang lainnya, yaitu Reira dan Kabuto Maru. Tanpa mereka sadari, Asuka sudah ada di sana. Namun, Asuka terlalu hebat bagi mereka. Hanya dengan 1 kali tebasan, Kabuto Maru tewas. Kabutomaru! Dofuma! Reira dengan bersusah payah melawan Asuka, bahkan teknik mawar api tak mempan dan tak cukup untuk menghentikan Asuka. Asuka mulakan jurus pedang andalannya, yaitu jurus naga emas, yang mengakibatkan Reira tewas. Di markas Fuma, anggota klan mendapatkan pemberitahuan bahwa 2 orang anggotanya telah tewas, yaitu Reira dan Kabuto Maru. Dan surat tersebut adalah surat tantangan untuk klan Fuma. Sementara itu, Ranko sedang merawat Kojiro yang masih dalam pemulihan karena lukanya cukup parah. Setibanya di lokasi pertarungan, keempat anggota Fuma tampak disambut dengan jebakan, namun dengan kekuatan batin yang dimiliki oleh Ryuma mampu mematahkan jebakan tersebut. Tampak keempat anggota klan Yasa dan Asuka menampakkan diri. Pertarungan pun dimulai antara Kagerou dari Yasa dan Ryuma dari Fuma. Asuka merasa bahwa Ryuma adalah yang terkuat dari klan Fuma. Asuka sempat menghentikan Kagerou. Ia berkata, "Biar aku saja yang melawannya," kata Asuka, "karena kami sama-sama pengguna kekuatan batin." Namun Kagerou menolak dan tetap ngotot untuk melawan Ryuma. Namun semua serangan Kagerou dapat dipatahkan. Sampai akhirnya Ryuma mengeluarkan jurus pamungkasnya dan menghancurkan Kagerou dalam cermin ilusi.
夜叉残り3人。 Akhirnya babak pertarungan kedua, pemilik teknik batin pun dimulai. Siapakah yang lebih hebat? この大龍馬 Ketika keduanya beradu pedang, Ryuma menyadari jika Asuka tak memiliki bayangan. Dengan kata lain, ia sudah terkena ilusi Asuka, dan serangan pun datang dari belakang. Oke, sekilas kita dialihkan dahulu ke markas Fuma. Tampak Kojiro yang belum pulih akan berangkat ke lokasi pertarungan, dan Ranko menyerahkan pedang legenda Furin Kazan yang merupakan salah satu dari 10 pedang legenda di Jepang. Kojiro merasa takjub dan tak percaya kalau pedang tersebut ada di tangannya sekarang. Ranko mengatakan pedang tersebut adalah milik sekolah Hakuo yang disimpan untuk melindungi Hakuo selama ini. Sekarang, pedang tersebut diserahkan kepada Kojiro sebagai hadiah, dan Kojiro berjanji akan melindungi Hakuo dan mengembalikan kedamaian Hakuo. 何手応えはあった。奴が消える前に確かに。 Pertarungan antara Asuka dan Ryoma tampak keduanya cukup seimbang. Ryoma kembali mengeluarkan jurus cermin ilusinya dan berhasil menjebak Asuka di dalamnya. Saat Ryoma mengira bahwa ia telah menang, mudahだ。もはやその鏡から抜け出ることはできん。 namun ternyata Asuka dapat membalikkan keadaan, dan tak pelak Ryuma pun kalah total dari Asuka. 無駄だ龍馬。 Ketika Asuka hendak mengayunkan pedang dan menghabisi Ryuma, tiba-tiba sebuah pedang kayu legendaris Furin Kazan memecahkan cermin ilusi. Ya, dia datang, pemeran utama kita di film ini, yaitu Kojiro. So, 驚くなよ。 Oke, sekilas kita dialihkan ya. Tampak adiknya Musashi Asuka, yaitu Erin, yang sedang sekarat di rumah sakit. Oke, lanjut lagi ya. Ke lokasi pertarungan. Sepertinya adu pedang jilid kedua antara Musashi Asuka dan Kojiro tak dapat terelak. Di sini Kojiro tak diuntungkan karena kakinya yang terluka dan belum sembuh. Sementara Asuka, dia adalah petarung yang berbahaya dengan kemampuan batin. Namun tekad Kojiro telah mantap. Apakah Kojiro atau Asuka yang menang ya? Ketika Asuka dan Kojiro hendak bertarung, tiba-tiba Yusui menyerangnya dengan rantai. Namun Kojiro berhasil memutuskan rantai-rantai tersebut dengan pedang kayu Furin Kazan. Betapa herannya semua orang, kenapa pedang kayu tersebut sehebat itu. Hingga akhirnya Asuka menyadari, jangan-jangan itu adalah pedang legendaris Furin Kazan. Kojiro melakukan serangan balik. Ketika Kojiro mengayunkan pedang Furin Kazan, Yusui mencoba menangkisnya dengan rantai. Dari tepi, Asuka berteriak, ingatkan Asui kalau rantainya tersebut tak akan mampu menahan serangan dari Kojiro. Dan Asuka meminta Yusui untuk lari. Tapi apa dinyana? Bubur sudah menjadi nasi, terlambat sudah. Selanjutnya, tampak Kurojishi ingin menantang Kojiro untuk bertarung.
Walaupun sudah dijelaskan oleh Asuka akan dahsyatnya pedang Furin Kazan tersebut, namun Kurojishi tetap ingin bertarung dengan Kojiro dengan kekuatannya. Amsyong. Di setiap tebasannya Kojiro, keluarlah kata-kata semboyan klan Fuma yang berbunyi, tenang bagaikan hutan, hidup bagaikan api, kuat bagaikan gunung. Dan meninggoy dia guys. Dengan ini maka habis sudah tewas ke-8 jenderal dari klan Yasa. Tampak Asuka yang telah siap dan memiliki tekad akan mengalahkan 5 orang anggota klan Fuma sekaligus. Mo haya omae dake o kamatte wa oren. Omae no nakama no aite moしなければならないからな。何? Asuka memang hebat ya. Ia bahkan berhasil mengurung 5 anggota klan Fuma yang tersisa di dalam ilusi cerminnya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Kojiro dengan bantuan pedang Furin Kazannya bisa mematahkan cermin ilusinya Asuka. Di sini kita diperlihatkan kekuatan dari pedang Furin Kazan sebenarnya. Ia bisa membatalkan semua jurus ilusi. Asuka kembali mengeluarkan kekuatan batinnya. Namun, lagi-lagi ia tak dapat lari dari serangan pedang Furin Kazan. Saat semua mengira bahwa Asuka sepertinya sudah mengalami kekalahan, kembali Kojiro mengayunkan pedang Furin Kazannya, namun dapat ditangkis oleh Asuka dengan pedang kayunya. Dan tiba-tiba, pedang kayu Asuka pecah dan nampaklah wujud aslinya. Ternyata, pedang kayu Asuka tersebut adalah salah satu pedang legendaris Oguken. Sekarang baru kita tahu, jelaslah sudah dari mana asal kekuatan Asuka selama ini. Aura atau energi emas yang selama ini dimiliki oleh Asuka ternyata berasal dari pedang Oguken, yang merupakan salah dua dari pedang legendaris di Jepang. Tarungan kedua pedang legendaris tampaknya memiliki kekuatan yang seimbang. Asuka kali ini dapat melakukan serangan balik. Itu tampak dari Kojiro yang telah terpukul mundur. Di sela-sela pertarungan, Asuka sedikit-sedikit memberikan kultum kepada Kojiro bahwa pemegang pedang legenda mampu meningkatkan kemampuan penggunanya sampai 10 kali lipat. Merasa tak terima karena sudah diberikan kuliah singkat oleh Asuka, Kojiro pun membalas dan mengatakan bahwa pedang legendaris Bak Dewa dan tak boleh jatuh pada orang yang salah, apalagi yang telah menyerahkan diri kepada iblis. Itu hanya akan membuat kekacauan dan kehancuran bagi dunia.
menyatakan benar bahwa ia telah menyerahkan jiwanya pada iblis. Karena ini adalah perang ninja, maka boleh menggunakan cara apapun untuk menang. 忍び同士の争いに乗じ魂は愚か。 Mereka berdua memiliki tekad yang sama, yaitu sudah siap bertarung sampai mati. Jiro nampak kewalahan melawan Asuka. Kojiro terluka parah, namun ia masih dapat bangkit dan melawan. Asuka bergumam di dalam hatinya bahwa Kojiro adalah ninja yang sebenarnya. Melihat tekadnya siap untuk mati bersama Asuka. Kampret nih ayam dari tadi berkokok. Mau masuk kuali ya, Pan? Maaf ya permisa, studio saya tanpa dinding. Mereka berdua sama-sama terluka. Namun berbeda dari Kojiro yang sudah tidak mampu bangkit kembali, Asuka masih tetap mampu berdiri. Di dalam hatinya, Asuka menyadari Kojiro adalah musuh terkuat yang kelak akan membahayakan. Maka, ia harus segera membunuhnya saat ini juga. Ketika Asuka hendak menghabisi Kojiro, lalu muncullah sosok bayangan Erin, yaitu adiknya Asuka. Yang itu tandanya berarti adiknya Asuka, yaitu si Erin, telah meninggal dunia. Kedatangan Erin untuk berpamitan kepada kakaknya, Musashi Asuka. Asuka yang telah berjuang dan berusaha demi untuk mengobati dan menyembuhkan adiknya selama ini, sepertinya mengalami syok yang berat dan seperti kehilangan jiwanya. Asuka pun membeku di antara salju. Kojiro yang sedang berbaring tak berdaya merasakan kenapa ia belum mati. Ternyata lagi-lagi Kojiro sangat beruntung. Kali ini Kojiro merasakan jika Asuka telah mati membeku. Darah dan jantungnya telah berhenti. Kojiro beruntung kali ini nyawanya masih bisa terselamatkan. Memanfaatkan keadaan Asuka saat ini, sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membunuh Asuka. Kojiro bisa saja menebaskan pedangnya pada Asuka, namun ia tak melakukannya. Kojiro pun meninggalkan Asuka yang membeku di sana dan menghampiri anggota klan yang lain. Sebelum pergi, Ryuma bertanya pada Kojiro kenapa ia tak membunuh Asuka. Bisa saja jika ia bangun nanti akan kembali menyerang Fuma. Kojiro pun mengatakan bahwa ia hendak membunuh Asuka tadi. Namun, perasaannya berbeda ketika Kojiro mendengarkan suara Erin, adiknya dari Asuka. Film pun tamat. Well, cerita ini mungkin terlalu panjang, yaitu sekitar 49 menit ya. Karena di season pertama ini terdiri dari 6 episode yang kita rangkai menjadi satu. Akhir kata kami mengucapkan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan tentunya semua ini sedang dalam proses pembelajaran. Salam dari kami, semoga sehat selalu semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.